sana sadonyo. Salam untuk mama gitu. Pokoknya tuh Ilkom tuh seru, terus bukanya itu tuh belum ada sih, ya paling ada sih sedikit. Mentalnya aman ya ini. Terombang ambing. Terombang ambing. ITB atau Institut Tanjakan Batu Raden. Baru tahu malah. Karena kampus depan Unsud kan itu pas banget Tanjakan. Iya benar. Terus apa lagi yang kalian tahu coba selain itu? Kayaknya banyak ya. UGM, Apa itu UGM? Universitas Gerendeng Mawon. Hai Sobat Gensut. Jangan lupa untuk Subscribe channel YouTube kita. dan pastinya Nonton podcast Ngobrol Asik. karena kita bakal bahas Sesuatu yang seru-seru. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast Ngobrol Asik. Obrolan kita. Wawasan bertambah. Nah, gimana nih kabar teman-teman semuanya di luar sana? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Mengingat cuaca akhir-akhir ini tuh lagi nggak tentu ya. Kadang panas, tiba-tiba hujan, kadang panas lagi, dan tentunya cuaca kayak gitu tuh bikin sakit ya. Makanya kita harus sering-sering minum vitamin, sering-sering olahraga, dan juga tetap makan makanan yang bergizi gitu. Nah, dari tadi aku ngomong-ngomong sendiri, kayak ini orang siapa yang ngomong sendiri? Kayak apakah penyelundup gitu atau apa sih? Nah, aku mau kenalin diri teman-teman. Nama aku Arsyidan Suhaili. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Aku di sini bertugas sebagai host, dan aku di sini nggak sendirian. Aku ditemani oleh. Halo semuanya, perkenalkan aku Bidara Putri dari Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Jadi aku sama Arsy di sini akan menemani kalian berbincang-bincang dalam beberapa waktu ke depan. Ngomong-ngomong, kita bakal bincang tentang apa nih? Tentang apa nih, ayo. Kalau teman-teman tahu boleh banget nih komentar di kolom komentar di bawah. Komen. Pokoknya kita mau di sini bakalan ngobrolin yang seru-seru ya, Bidara ya. Betul banget. Pokoknya bakalan ngobrolin yang asik, yang pokoknya relate banget lah sama kehidupan kita sekarang ya. Iya. Makanya tetap stay tune terus di podcast Ngobrol Asik. Obrolan santai, wawasan bertambah. Nah, gimana nih kabarnya Bidara? Kayaknya aku lihat udah mulai pusing sama tugas ya. Ya alhamdulillah ya baik sih. Tapi namanya mahasiswa ya kan Ya. pasti kan pusing nih, banyak tugas ya, dinikmati aja sih. Daripada mengutuk gelap lebih baik menyalakan lilin. Iya. Tapi Ya karena emang resiko mahasiswa emang gitu nggak sih? Iya, benar Mahasiswa banget. pasti ngerjain tugas lah. Masa cuma datang bulan kan ya gimana gitu lah. Saya dong kak. Gitu. Nah, kita di sini udah kumpul-kumpul nih, udah rame-rame, udah berdelapan ya. Kita sebenarnya mau ngobrolin apa sih, Bidara? Jadi kali ini kita bakal ngobrolin seputar kehidupan kita di kampus, khususnya di jurusan Ilmu Komunikasi Unsud. Ya, bener banget. Jadi karena kita sekarang adalah statusnya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita bakalan ngobrolin seputar jurusan ilmu komunikasi, terutama yang ada di Unsud gitu. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya, kayaknya kita kenalan dulu nggak sih? Betul. Karena ada pepatah tak kenal maka tak Saya. udah kenal tapi nggak disayang saya. siapa? Mungkin kita kenalan dari mana dulu nih, Bidara? Dari sini dulu kali ya? Boleh. Siapa nih mas namanya? Kenalan dulu mas. Jadi perkenalkan teman-teman semua, aku Edrian Hasan, biasa dipanggil Rian, dari Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Waduh. Lanjut, Ada moto hidup dulu. Foto hidup. Atau jangan-jangan pola hidup pakai tujuan ya? Ya, moto hidup. Jadi waktu di waktu tetaplah tumbuh walaupun terhimpit di Intinya itulah. Oke, lanjut. Baiklah, halo semua, perkenalkan aku Fahmi, Piskes 19 tahun. Harus Aku pakai dari zodiak ya. Iya, zodiak. Aku dari Ilmu Komunikasi 22, Ilkom Unsud. Dah. Iya, oke. Terus, Mas? Halo semuanya, aku Fadil Ihtiar dari Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Cool banget ya konsepnya gitu ya. Cool banget. Dingin banget ya, dingin. Aduh. Yang tadi yang rapi banget ya, udah pakai batik, udah kayak pemandangan gimana? Oke, perkenalkan saya Agu Fadila, saya dari Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Wih. Gimana tau kalau lu secil itu, bre? Terus selanjutnya cewek bumi, silakan. Kenapa dia cewek bumi banget ya? Halo semuanya, aku Valen Satifah Bunda, dipanggil Valen dari Ilmu Komunikasi 2022.
Halo semuanya, kenalin aku Teresia Juliani dari Ilmu Komunikasi Angkatan 22. Oke, berarti kita semua tuh sebenarnya dari ilmu komunikasi. Iya guys. Itu semua harus tutup. Sebenarnya sekelas juga sebenarnya. Gitu ya. Tapi gini Bidara, mungkin sebelum kita masuk ke topik yang mengenai ilmu komunikasi ya, kayaknya kita harus bahas dulu masih kayak secara unsur tuh gimana. Oh my god, iya bener banget. Coba aku mau tes kamu nih. Sebagai mahasiswa unsur, secara unsur gimana? Ya oke. Jadi gimana coba? Jadi berdasarkan kan semester 1 aku ikut JDU ya, aku rajin banget. Oh iya, fun fact ya teman-teman, fun fact yang mau masuk unsur nanti kalian semester 1 mau apapun jurusannya, apapun rumpunnya, nanti kalian tetap dapat mata kuliah namanya jadi diri unsur. Iya benar banget. Itu selama 1 semester ya? Iya, 1 semester. Nah, coba aku mau tes nih ke Bidara. Gimana nih selama 1 semester dia belajar JDU? Gimana Bidara? Jadi ini berdasarkan pengetahuan aku aja ya. Ya. Jadi Unsur itu ada di Banyumas yang pasti tempatnya di Purwokerto. Jadi pada saat itu kenapa sih Unsur itu berdiri? Karena dulu mungkin orang tua kan pasti kan pengen anaknya lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi kan. Yes. Kan pasti kalau misalkan kuliah atau ya sekolah di luar kota kan pasti biaya hidupnya lebih mahal gitu kan. Jadi pada sepakat nih orang tuanya untuk mendirikan Unsur. Jadi ada kalau nggak salah tuh namanya panitia pendiri universitas. Nah, terus habis itu panitia itu sepakat buat kasih nama universitas itu dengan nama Jenderal Sudirman. Jadi Universitas Jenderal Sudirman itu berdiri sekitar tanggal 23 September 1963 gitu deh. Oke, dan itu berarti berkembang terus sampai sekarang ya? Ya, betul. Tentunya diimbangi dengan semakin membaiknya akreditasi dari setiap jurusan kan pasti ya. Termasuk juga untuk Ilkom sekarang kan akreditasinya udah A kan ya? Ya. Udah dong. Udah A. Gitu. Fun fact, Ilkom itu peminatnya paling banyak. Yes. Oke, buat kasih nih. Ini kan sekarang tanggal 9 Mei 2023 kan, yang mana sekarang tuh sekarang hari UTBK kedua ya? Iya. Jadi kita mau ngucapin semangat. Ya, buat- semangat, guys. Semangat Ditunggu di buat Unsur. Ditunggu di Komunsut. Iya, semangat buat adik-adik yang lagi berjuang ya di jalur UTBK SNBT. Semoga kalian mendapatkan apa yang kalian impikan. Amin. Kita tunggu di Komunsut. Gitu. Nah, Unsut ini kan sebenarnya singkatan ya. Ya. Jadi Unsut kan Universitas Jenderal Sudirman. Cuman kalau kita lihat di Twitter ya, kalau kita follow base kayak base manifest gitu kan, sebenarnya banyak banget yang nanya tapi kayak di luar dari Unsut itu nggak sih? Maksudnya singkatnya gini, kan Universitas Jenderal Sudirman nih. Iya. Itu apa ya? Orang-orang tuh pada nyingkatnya jadi unjedir gitu lah. Padahal ya, itu salah ya teman-teman. Itu sebenarnya Unsut bukan unjedir gitu. Tapi itu kalau yang orang-orang luar. Nah kalau dari kita nih, dari orang-orang Unsutnya langsung, biasanya tuh malah melesetin gitu. Jadi misal kayak ITB atau Institut Tanjakan Batu Raden. Baru tahu malah. Karena kampus depan Unsut kan itu pas banget Tanjakan. Iya, benar. Terus apa lagi yang kalian tahu coba selain itu? Kayaknya banyak ya. UGM, Apa itu UGM? Universitas Gerendeng Mawon. Jadi kita tuh ada di Gerendeng. Iya, Jadi iya, Gerendeng Mawon. Sebenarnya banyak banget lagi ya. Tapi itu bukan untuk yang serius-serius ya. Itu cuman ya candaan-candaan doang. Gitu teman-teman. Nah kayaknya kita dari tadi udah banyak banget ngomong ya Bidara ya. Udah banyak banget cincong gitu ya. Mendingan kita langsung masuk ke inti podcastnya aja nggak sih? Yes. Tapi sebelumnya kita mau nanya kabar dulu nih ke narasumber ini. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Apa sih? Mentalnya aman ya ini? Terombang-ambing. Terombang-ambing. Fun fact kita habis UTS ya teman-teman, sekitar beberapa minggu yang lalu ya. Kita selesai UTS. Jadi ya bisa dilihat lah ya kondisi muka kita ini kayak gimana gitu ya. Bisa disimpulin sendiri gitu. Habis UTS diterjang tugas. Oh iya. Oh, aduh. Tapi ya kita harus tetap semangat ya, semangat. Enjoy gitu ya. Ingat teman-teman. Iya. Perjalanan kita masih jauh ya kan? Iya. Semester 2 gitu. Nah, mungkin kita habis UTS kita mau ngobrol aja nggak sih? Ngobrol yang santai-santai aja. Mungkin kita mulai dari flashback dulu aja kali. Dulu sebelum masuk Unsut nih, pandangan kalian tentang Unsut tuh gimana sih? Siapa yang mau jawab? Boleh dari aku kali ya? Boleh. Oke. Jadi aku tuh mandang Unsut tuh sebagai hidden gem gitu loh teman-teman. Hidden gem. Soalnya Unsut itu kan salah satu PTN terbaik gitu ya di Indonesia. Jadi untuk akreditasinya gitu ya, kayak kualitasnya nggak usah diraguin lagi gitu. Juga
fun fact-nya biaya hidup di Purwokerto juga tuh terjangkau gitu loh. Jadi mahasiswa friendly banget gitu loh. Jadi untuk mahasiswa perantauan tuh apa ya? Aman lah gitu loh. Nggak terlalu Iya, menguras aman. kantong gitu. Iya, iya. Di kantong ya. Ya itu sih aku juga setuju karena ya emang Banyumas nih salah satu daerah yang apa ya bisa dibilang gaya hidupnya rendah ya. Nah karena hal itu kita di sini udah punya list nih tempat makan yang murah dan enak gitu ya, yang di sekitar Unsut gitu. Nah kalau kalian mungkin yang maba-maba Unsut atau yang lagi main-main di daerah Unsut bisa banget DM kita di deskripsi di bawah. Boleh. Nanti kita kasih rekomendasi tempat makan dan murah ya. Mau ngajak makan bareng juga boleh. 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 Langsung ketuk DM aja nanti kita pasti balas kok. Ya. Gitu. Nah ini kan tadi Adrian mahasiswa perantau ya? Iya. Dari mana tadi? Aku dari Pemalang, Dari Jawa Malang, Tengah. Jawa Tengah. Malang tuh kan kalau di Pulau Jawa di atas ya. Iya. Nah sekarang mungkin kita beralih ke agak barat ya, ke daerah barat dan agak ke selatan dikit ya, yaitu Tasik teman-teman. Kita punya teman yang dari Tasik, yaitu Mas Agung. Gimana nih, dulu Mas Agung yang dari Tasik nih, pandangannya tentang Unsut itu gimana waktu itu? Oke, jadi awalnya tuh aku tahu Unsut tuh kan kating-kating SMA aku tuh dulu tuh banyak banget yang emang masuk Unsut, terus mereka tuh di sini juga karirnya sukses-sukses. Amin ya. Organisasinya juga jalan-jalan gitu. Aku lihat di IG mereka, di medsos mereka, wih, sabi banget nih Unsut nih. Terus denger-dengar juga kan, bener tadi kata Adrian gitu, uangnya atau semisal biaya hidupnya itu terjangkau, terus buat healing juga, akses healing. Oh iya. Bener banget. Gampang banget. Fun fact teman-teman, Unsut itu salah satu kampus yang dekat sama tempat wisata ya. Iya, benar. Terutama di daerah Baturaden. Karena kita kan dekat sama daerah Baturaden ya. Iya. Naik doang kan. Iya. Iya, di sana banyak banget tempat wisata. Jadi kalau kalian mau cari kampus yang sekalian cari tempat healingnya juga, Unsut rekomendasi banget ya. Iya, benar. Strategis ya. Yoi. Berarti selain dari ketertarikan kalian sendiri tentang Unsutnya, kalian tuh juga ada rekomendasi gitu ya dari kating-kating sebelumnya gitu kan? Betul. Betul. Nah, tadi kan kita udah kita udah tanya-tanya mengenai pandangan tentang Unsut nih, tentang keseluruhan universitas kan. Tentunya kita habis ini mau nanya tentang ini nih Bidara, tentang jurusannya gitu. Oke. Karena kan kan kita nggak mungkin kan milih kampus dari berdasarkan kuliah doang, pasti kita milih dari jurusannya doang nih. Sorry, kok jurusannya doang sih? Dari jurusannya juga. Iya. Beneran sih. Sorry, grogi kayak. Maklum bos newbie. Maklum ya guys. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih buat teman-teman semuanya, dulu kenapa kalian milih Ilkom Unsut nih? Padahal kan yang kita ketahui bersama ya, Ilkom itu kan banyak banget ya di Indonesia, ada yang dari kampus sana sini situ. Kan kita nggak semer ya. Iya. Siapa ini? Yang mau jawab siapa? Aku dulu kali ya. Boleh. Kalau aku kenapa milih Unsut itu karena tuntutan orang tua, aku nggak boleh kuliah di luar kota. Terus kalau aku kenapa milih Ilkom itu karena peminat waktu angkatanku itu banyak. Terus dan juga akreditasi ilmu komunikasi di Unsut itu tahunnya aku itu udah lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Nah, terus peluang dari alumni di SMA aku dulu juga itu sangat membantu memungkinkan buat aku bisa keterima di ilmu komunikasi. Terus aku juga mau ini nih mau nanyain juga ke temanku sesama kaum tuntutan orang tua juga. Iya sih, bener sih. Aku juga ya kayak disuruh sama orang tua kayak nggak usah jauh-jauh lah kuliah, deket-deket aja biar kayak tadi kan sebelum yang ini kan tadi si Agung juga ngomong kan kayak biaya hidup yang murah gitu ya. Emang murah sih di Purwokerto dan juga ya itu gara-gara tuntutan orang tua jadi gitu. Terus mungkin dari jurusannya sendiri kenapa milih komunikasi ya buat nanti jenjang kerjanya gitu kan aku pengen di jurnalistik gitu loh. Jadi masih ada hubungannya gitulah sama komunikasi gitu kawan-kawan. Oke, berarti selain dari orang tua kan mungkin khawatir gitu ya kalau misalkan kuliah jauh gitu, makanya di Unsut. Berarti kalian tuh juga udah ada keinginan nih kayak nanti setelah masuk Ilkom nih bakal
mau ngapain gitu kan, makanya kalian masuk Ilkom karena ada jurnalis dan lain-lain gitu ya. Betul sekali. Oke. Nah, aku mau ngasih tahu teman-teman buat teman-teman. Nah, aku mau ngasih tahu juga nih buat teman-teman semuanya. Kalau misal nih kalian masuk ilmu komunikasi, misal udah nge-plan dari awal pengen jadi jurnalis, itu kalian bisa banget nih kalau di Unsut ya. Kita ada salah satu UKM ya, UKM namanya Visip TV. Jadi kalian kalau pengen jadi jurnalis, pengen jadi wartawan gitu ya, jadi produser juga bisa, kalian bisa banget join UKM itu. Karena nanti di situ kalian akan dilatih untuk menjadi ya itu ya, menjadi produser, menjadi wartawan. Iya, ada camera person juga. Terus juga banyak lah sebenarnya ya. Ada UKM fotografi juga, atau kalian mau jadi penyiar radio juga bisa. Bisa di sini ada Visip Studio, nanti kalian bisa join juga gitu. Jadi di sini kita nggak kehabisan ide ya buat membangun minat dan bakat kita ya. Jadi nggak cuma belajar doang, nggak secara teori doang, kita juga praktek ya kan. Jadi di Visip itu kayak memfasilitasi kita nggak sih, kayak minat kita di mana, misalnya tadi ada radio, ada TV. Nah, Visip tuh ada UKM yang buat memfasilitasi kita buat mengembangkan minat kita. Benar. Betul banget tuh Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa nih Kak? Pertanyaan selanjutnya adalah, boleh diceritain nggak perjuangan kalian masuk Ilkom? Waduh, berat banget nih kayaknya. Kayaknya masalah perjuangan, aku boleh jawab nggak sih? Boleh. Tapi agak panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Let's go. Ya. Jadi gini teman-teman. Jadi fun fact nih buat teman-teman yang nonton dan juga buat teman-teman yang di sini. Jadi aku dulu sebenarnya bukan lulusan SMA, bukan lulusan SMA IPA maupun IPS ataupun bahasa. Jadi aku dulu lulusan SMK. Ya, SMK. Dan jurusannya menurutku nggak ada hubungannya sama ilmu komunikasi sih. Hubungannya waktu itu sama teknik. Kayak mungkin kalau teman-teman tahu kayak teknik informatika gitu yang ngoding. Nah, aku dulu jurusannya kayak gitu di situ. Cuman aku waktu itu mikir kayak, waduh, kayaknya aku nggak punya passion nih di sini gitu. Tadinya kalau emang aku punya passion di situ, aku nggak masuk Ilkom. Aku mungkin mau lanjutin ke sistem informasi atau mungkin rekayasa perangkat juga atau mungkin ke teknik informatika gitu kan. Tapi aku merasa bahwa kayaknya kalau misal aku nerusin jurusan yang sekarang, aku merasa kayaknya nanti bakal berdampak ke masa depan juga nggak sih? Gimana kalau misalnya nggak bisa survive? Amit-amit nih, aku sampai nggak bisa lulus kan juga ya bahaya kan? Bahaya. Akhirnya aku mikir kayak sebenarnya minat dan bakatku sebenarnya di mana sih gitu kan? Akhirnya aku sadar bahwa sebenarnya aku punya minat dan bakat di bidang public speaking gitu ya. Walaupun sebenarnya mungkin belum bagus-bagus banget, tapi kayak aku udah ada kayak minatan gitu loh. Kan udah kalau misalnya biasa kan bagus kan? Iya. Dan aku mulai pikir kayak, aku masuk Ilkom aja ya karena itu kayaknya sesuai lah sama passionku gitu. Cuman waktu itu masih gambling nih mau masuk mana gitu. Sampai pada akhirnya waktu itu diskusi lah sama orang tua gitu, kamu kepengennya di sini kemana gitu. Nah pada saat itu kan belum pengumuman ini loh, eligible, tahu eligible nggak? Tahu. Masuk SNMPTN, masuk SNMPTN gitu. Nah waktu itu diskusi sama orang tua, kalau misalnya aku masuk eligible, aku waktu itu kepengennya nyoba yang tetap di rumpun Saintek, karena kan kalau SMK Teknik kan biasanya kalau SNMPTN-nya tuh lebih berpeluang lah yang rumpun Saintek kan. Nah waktu itu aku milih kalau nggak salah Unsut juga, cuman waktu itu kalau nggak salah milih teknik pertanian. Teknik pertanian atau yang ini loh, apa sih, agribisnis atau agroteknologi. Pokoknya fokus pertanian lah. Karena kan ya itu dari teknik SMK Teknik ke yang rumpun Saintek kan ya bisa lah. Cuman ternyata memang waktu itu ya belum rezeki ya, belum rezeki masuk eligible gitu. Akhirnya yaudah lah, sempat kecewa juga sebenarnya waktu itu, cuman kan ya kita kan nggak boleh kecewa lama-lama ya. Apalagi kecewa ke diri sendiri kan ya bisa lah lama-lama. Sampai move on ya. Itu akhirnya yaudah, karena kan tadi plan pertama kalau misalnya eligible masuk ke teknik pertanian nih atau yang rumpun Saintek. Akhirnya plan kedua kalau misal nggak nggak eligible, aku masuk ke ini ilmu komunikasi gitu. Dan sebenarnya waktu itu sempat sama orang tua juga sempat agak gimana sih, agak debat kali ya? Ya bukan debat juga sih, orang tua juga agak mempertanyakan juga. Kayak kamu sekolah 3 tahun masuk RPL ya? Waktu itu jurusannya aku rekayasa perangkat lunak, spill lah. Gak apa-apa ya?
masuk 3 tahun masuk RPL, kenapa kok jadi pindah jurusan lagi? Kenapa dari awal nggak masuk IPS aja gitu? Karena kan kita ilmu komunikasi masuknya di rumpun sosum kan. Iya, betul. Jadi itu terus akhirnya aku jelasin lah gini passionku di sini gini akhirnya ya yaudah karena ortuku itu tipikal orang yang yaudah terserah kamu mau masuk apa aja terserah yang penting kamu minat. Akhirnya boleh diusahain lah terserah kamu gitu. Sampai akhirnya pada situ dan kalau SMK nih terutama SMK teknik kan waktu itu aku nggak ada ini loh. Kalau kalian dari SMA tuh ada itu nggak sih kayak misal persiapan UTBK gitu nggak sih? Ada. Ada. Yang mungkin habis pulang sekolah ada tambahan jam gitu Ada. ada. Nah aku itu nggak ada. Bahkan UTBK pun aku mersiapin semuanya sendiri loh. Kayak mungkin nyiapin foto sendiri, nyiapin berkas sendiri, terus pokoknya nyiapin sendiri lah semuanya gitu. Nah karena waktu itu aku nggak ada kayak tambahan jam buat UTBK di sekolah, aku ya inisiatif nyari bimbingan belajar lah gitu. Cuma waktu itu bingung kan di mana terus cari yang bisa dibilang ya yang fleksibel juga lah. Akhirnya aku mutusin buat bimbel online. Akhirnya ya udah aku les di situ gitu kan. Dan aku juga nggak cuma les doang sih, beli kayak beberapa buku juga. Dan sampailah pada hari H pelaksanaan UTBK. Aku kan domisili Cilacap nih. Nah aku dari rumah tuh di Laju itu aku berangkat dari rumah tuh habis subuh. Jam 5. Nah, yang menurutku agak mellow ya. Jadi sebelum berangkat tuh, pas lagi siap-siap, aku lagi pakai sepatu gitu ya. Aku bilang nih ke ibu, bilang gini, Bu, aku usahain semaksimal yang aku bisa. Terus apapun nanti hasilnya, aku harap ibu bisa legowo gitu hasilnya ya. Dan di luar ekspektasiku ternyata ibuku tuh kayak agak nangis gitu loh. Pokoknya ibuku tuh bilang nggak secara tersurat sih tapi secara tersirat gitu kayak nyatain bahwa kayak ibu sama bapak udah tua, maksudnya kalau kamu kuliah jauh-jauh gitu kan nanti ibu sama bapak sama siapa gitu kan kalau kamu sudah di Purwokerto aku udah bisa Jakarta kan setiap minggu bisa pulang nih, bisa ya nengok orang tua lah gitu jadi ibu bilang gitu aku jadi kayak aduh ini kayak gimana ya kalau bisa nggak keterima gitu tapi udahlah optimis aja. Akhirnya waktu berangkat sampai sini udah UTBK. Akhirnya sampailah pada hari keesokannya, hari pengumuman gitu. Ibu waktu itu lagi masak nih di dapur. Terus aku datanglah ke dapur gitu sambil bawa laptop. Bilang, "Bu, ini mau dibuka nggak pengumuman TBK gitu?" "Ya Bun, dibuka aja." Gitu. Terus aku bilang ke ibu, "Tapi apapun dari sini nanti lo gue ya." Jadi udah usaha gitu. Terus akhirnya waktu itu aku ketik nomor apa sih? Nomor sekian, lagi gitu kan. Terus langsung aku pencet oke, itu nggak ada loading kan? Langsung jret. Kalau pengumuman UTBK lulus tuh barcode loh, dia keluar barcode kan. Aku gak milih gitu kayak aku lulus tapi masuk jurusan apa nih gitu kan. Pas baca ilmu komunikasi, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang mungkin dari SMK atau mungkin dari SMA IPA nih yang merasa wah kayaknya ini bukan passionku, aku pengen masuk yang lebih ke aku banget gitu ya, lebih ke passionku gitu. Kalian sebenarnya bisa linjur gitu, asal kalian punya kemauan aja, punya rasa kemauan untuk berjuang gitu. Jadi nanti kalian bisa masuk ke jurusan yang kalian mau. Gitu sih kalau menurutku ya. Oke, jadi perlu diingat ya guys, kalau misalkan hasil yang baik itu berasal dari perjuangan dan tekad yang besar dan baik juga, ya kan? Bener banget. Iya kan, bener kan? Jadi intinya hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Gitu. Mungkin aku tadi banyak banget. Jadi kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya nggak sih? Ya betul banget. Pertanyaan selanjutnya adalah suka duka nih. Jadi dari kalian suka dukanya apa sih kuliah di Unsut ini? Siapa yang mau jawab? Boleh nih dari aku. Boleh nih, gimana nih kami? Kalau dari aku sendiri suka dukanya, alhamdulillah sejauh ini lebih banyak sukanya sih. Terutama Ilkom, karena Ilkom salah satu jurusan yang aku tuju dari dulu. Terus di sini juga banyak belajar tentang bagaimana komunikasi yang baik. Terus kayak di sini juga banyak teman, nambah teman, relasi. Terus kalau dari dukanya, yang namanya mahasiswa pasti ada tugas ya kuliah. Kali nggak ada tugas kan. Terus karena di sini aku sebagai perantau, jadi paling sekali-sekali homesick. Terus kayak juga butuh waktu buat penyesuaian dari daerah asalku sama daerah sini. Soalnya dari perbedaan bahasa, terus kayak culture juga beda. Dari mana tuh, Mas Mami? Dari Padang. Wih, Padang. Orang awak asli. Ya lu sana sadonyo. Salam untuk Mama ya.
Santai, nggak apa. Pulang dari mana lu? Nggak apa-apa, santai. Bisa. Lanjut. Apa nih? Aku ya, aku mau nambahin sedikit ya dari Fahmi ya. Sebenarnya suka dukanya sama aja. Sukanya sih tentunya nambah temen ya. Kayak dari Fahmi temen dari Padang gitu. Jadi aku yang warlock jadi punya temen dari Padang, dari Lampung, dari Tasik, dari pokoknya banyak ya. Terus ternyata di ilmu komunikasi tuh belajarnya bukan cuma ngomong doang. Terus di ilmu komunikasi belajar jurnalistik, terus PR tuh public relation, kayak kehumasan. Pokoknya tuh ilkom tuh seru. Terus bukannya itu tuh belum ada sih ya, paling ada sih sedikit kan sebagai mahasiswa tuh maksudnya ada aja pusing-pusing ngerjain tugas cuma tuh kan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa pasti kita udah tahu lah batasan kita gitu-gitu usaha-usaha kita kayak gitu sih. Jadi kayaknya kita dari tadi banyak banget ngobrolnya ya, kita ngobrol panjang banget kan. Jadi kesimpulannya ya itu tadi buat teman-teman semuanya, Unsur tuh nggak se-underrated itu, malah nggak underrated lah. Iya. Jadi kalau kalian masih memandang Unsur sebagai kampus yang underrated, coba kalian pikir-pikir lagi, coba kalian searching lagi. Ya betul banget. Karena apa? Karena Unsur itu salah satu kampus yang terbaik di Jawa Tengah khususnya. Benar banget. Oke, jadi karena dari tadi nih kita nggak kerasa ya udah ngobrol lama banget. Tapi seru. Nggak kerasa ya. Dan tadi udah ada yang ngomong suka duka nih barusan, terus ada yang gimana cara ya perjuangan buat masuk Unsur, terus ada pandangan dan lain-lain. Jadi aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semuanya karena udah mau sharing-sharing nih tentang Ilkom khususnya yang ada di Unsur. Terus juga aku mau ngikutin buat kalian, jangan lupa follow kita. Wah, sih kita nanti disebut nanti ada. Tapi kita yang penting follow Instagram @unsurofficial_1963 dan @komunikasi.unsur. Iya. Oh, jangan lupa follow kelas kita karena kita sekelas. Oh iya, klasik. Ya, klasik. Kita cantumin semua Iya, tapi Instagram di cantumin. deskripsi di bawah ya. Jangan lupa di follow. Oke, thank you buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa tetap usaha, tetap semangat. Terus jangan lupa jaga kesehatan. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah. See you.